Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rona Azali Hasanah dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas angkatan 2017. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Krisis Utang Sri Lanka dalam Kerjasama Pembangunan Proyek Pelabuhan Hambantota dengan Tiongkok. Mengapa diteliti? Jadi Pelabuhan Hambantota ini merupakan proyek kerjasama antara Sri Lanka dan Tiongkok yang dimulai pada tahun 2008, yang mana hampir seluruh biaya pembangunannya ini didanai oleh Tiongkok melalui pinjaman-pinjaman. Untuk apa pelabuhan ini dibangun? Yaitu untuk memutar roda perekonomian Sri Lanka yang tersendat akibat 25 tahun perang sipil. Dan mengapa Sri Lanka begitu yakin dengan proyek ini? Karena Hambantota berada pada lokasi yang sangat strategis, yaitu hanya 10 mil laut dari rute perkapalan tersibuk di dunia, sehingga diproyeksikan Sri Lanka akan mampu mendapatkan keuntungan dan penghasilan yang sangat besar, sehingga akan bisa mendongkrak perekonomiannya. Akan tetapi ternyata pada perjalanannya pelabuhan ini justru mengalami defisit besar-besaran dan sehingga Sri Lanka tidak mendapatkan penghasilan yang besar, dan pada akhirnya Sri Lanka tetap saja tidak mampu membayar utang yang semakin menumpuk, dan Sri Lanka pun mengalami krisis utang. Pertanyaan penelitian yaitu mengapa Sri Lanka mengalami krisis utang dalam kerjasama pembangunan Pelabuhan Hambantota. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis penyebab krisis utang Sri Lanka akibat proyek kerjasama pembangunan Pelabuhan Hambantota dengan Tiongkok. Dan manfaat penelitian ada dua, yaitu yang pertama secara akademis sebagai sumbangsih dalam perkembangan studi ilmu HI dan menambahkan pemahaman tentang penyebab terjadinya krisis utang Sri Lanka. Lalu secara praksis menambahkan referensi bacaan di pustaka jurusan HI Yunan yang masih minim kajian ekonomi politik global. Adapun studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Lalu kerangka konsep yang digunakan yaitu konsep krisis utang oleh Theodore H. Kohn, yang mana ia mengatakan bahwa krisis utang ini bisa terjadi akibat dua hal. Yang pertama adalah tindakan tak bertanggung jawab kreditur atau pihak pemberi pinjaman, lalu tindakan tak bertanggung jawab debitur atau pihak yang meminjam. Pendekatan penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan analisis eksplanatif dan dibatasi dari tahun 2008 hingga 2016. Unit analisis berada pada Sri Lanka, unit eksplanasinya Pelabuhan Hambantota, dan level analisisnya berada pada negara. Data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder, lalu dianalisis melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sistematika penulisan yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 bantuan luar negeri Tiongkok kepada Sri Lanka, bab 3 proyek kerjasama pembangunan Pelabuhan Hambantota, bab 4 krisis utang Sri Lanka dalam proyek kerjasama pembangunan Pelabuhan Hambantota dengan Tiongkok, lalu bab 5 penutup. Sebelum membahas bantuan luar negeri Tiongkok pada Sri Lanka, perlu diketahui terlebih dahulu gambaran umum BLN itu sendiri. Jadi BLN merupakan instrumen yang paling sering digunakan negara dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya. Tiongkok dan OECD ini memiliki kesamaan tujuan dalam bantuan luar negeri, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan negara dan mendorong perekonomian. Akan tetapi Tiongkok ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan OECD karena Tiongkok bukanlah negara anggota OECD, sehingga ia tidak memiliki kewajiban untuk tunduk atau mengikuti regulasi yang diberlakukan oleh OECD. OECD ini memberikan bantuan melalui institusi pembangunan, sementara Tiongkok melalui bank, dan OECD memberikan bantuan secara multilateral, sementara Tiongkok secara bilateral. Sri Lanka berada pada posisi yang sangat strategis seperti yang bisa dilihat pada gambar, yang mana Hambantota berada di antara rute perkapalan tersibuk di dunia, yaitu terusan Suez dan Selat Malaka, sehingga hal ini membuat Sri Lanka memiliki potensi untuk menjadi pusat perdagangan. Tak hanya itu, 80% jalur minyak juga transit di jalur laut Samudra Hindia. Pada masa pemerintahan Rajapaksa, ia menyuarakan anti terorisme, isu keamanan, dan isu kedaulatan, dan ia pun berhasil mengakhiri perang sipil yang telah terjadi begitu lama, yaitu 25 tahun. Akan tetapi ia dinilai melakukan pelanggaran HAM karena tindakan yang dilakukannya itu sangat koersif, sehingga mengakibatkan sekitar 100.000 korban jiwa dan sekitar 250.000 orang
kehilangan tempat tinggal. Dalam rangka memperbaiki ekonominya pasca perang, Raja Paksa melakukan pembangunan berorientasi infrastruktur. Dan pada masa pemerintahnya inilah Sri Lanka banyak melakukan pinjaman pada Tiongkok, sehingga mengakibatkan besarnya beban utang yang ditinggalkan kepada pemimpin berikutnya, yaitu Presiden Sirisena. Sirisena ini menyuarakan tentang transparansi dan anti Tiongkok serta anti korupsi demi mengurangi dependensi Sri Lanka terhadap Tiongkok. Salah satunya yaitu ia melakukan pembekuan investasi Tiongkok dan memerintahkan untuk melakukan pengkajian ulang terhadap proyek tersebut, apakah proyek ini memang pantas dilanjutkan atau lebih baik dihentikan saja. Lalu ia juga memberlakukan kebijakan balanced foreign policy, yang artinya kebijakan luar negeri berimbang untuk menyamakan hubungan luar negerinya dengan dengan Tiongkok dan juga dengan India, agar ia tidak terlalu dependen terhadap Tiongkok. Nah, menurut White Paper Republik Rakyat Tiongkok, terdapat 3 jenis bantuan luar negeri Tiongkok, yaitu yang pertama hibah, lalu yang kedua bantuan bebas bunga, dan yang ketiga pinjaman lunak. Pinjaman lunak inilah yang diberikan dalam proyek Pelabuhan Hambantota, yaitu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dan untuk proyek berskala menengah hingga besar. Menurut NYU Wagner School, BLN Tiongkok ini seringkali tidak memiliki garis yang jelas tentang apakah ini memang dinilai sebagai bantuan atau lebih tepat dikatakan sebagai aktivitas komersil, contohnya investasi. Pada tahun 2006 proyek ini diajukan, kemudian dilakukan peletakan batu pertama pada tahun 2006. Lalu pada tahun 2008 hingga 2010 dimulailah fase pertama pembangunan Hambantota, yang mana 85% dananya berasal dari Tiongkok. Lalu pada tahun 2012 hingga 2015 dilaksanakan pembangunan fase 2 yang sepenuhnya dibiayai oleh Tiongkok. Kemudian fase ketiga ini dibekukan berdasarkan kebijakan Presiden Sirisena. Dalam melakukan kerjasama, tentunya negara yang terlibat membawa kepentingannya masing-masing. Kepentingan Sri Lanka yaitu memaksimalkan posisi geostrategisnya dan juga mewujudkan Sri Lanka sebagai maritim hub Asia. Lalu di sisi Tiongkok, dia memiliki 3 motif, yaitu motif ekonomi, seperti banyaknya sumber daya alam seperti minyak, gas, bahan tambang, dan juga untuk memperluas pasar. Lalu yang kedua motif politik, yaitu menciptakan hubungan diplomatik yang strategis. Lalu yang ketiga ideologi, yaitu menyebarkan nilai-nilai Tiongkok dan untuk meningkatkan soft powernya. Lalu juga Tiongkok ingin mengamankan keamanan energinya, yang mana 2/3 jalur impor minyak Tiongkok melalui jalur ini, dan juga jalur ekspor impor menuju Eropa dan Afrika. Pada tahun 2016 utang Sri Lanka ini jatuh tempo, akan tetapi Sri Lanka tidak mampu melunasi utangnya. Akibatnya Sri Lanka mengalami krisis utang, yang mana rasio utang terhadap GDP-nya mencapai 77,6%. Lalu pada tahun 2017 diadakan perjanjian konsesi dengan Tiongkok karena Sri Lanka sebagai konsekuensi atas ketidakmampuan Sri Lanka membayar utang, dan hasilnya disepakati bahwa 70% saham Pelabuhan Hambantota dipegang oleh Tiongkok. Krisis utang di Sri Lanka ini diakibatkan oleh yang pertama, tindakan tak bertanggung jawab kreditur, yang mana Tiongkok memberikan pinjaman secara agresif tanpa memperhatikan kelayakan kredit Sri Lanka. Nah, salah satu prinsip BLN Tiongkok ini yaitu prinsip non-intervensi, yang artinya Tiongkok tidak akan ikut campur, tidak akan berkomentar tentang urusan dalam negeri Sri Lanka. Nah, saat Sri Lanka ini gagal mendapatkan keuntungan dari Pelabuhan Hambantota dan kesulitan membayar utang, idealnya menurut KON, Tiongkok harusnya menghentikan pinjamannya hingga Sri Lanka ini mampu membayar utangnya kembali. Akan tetapi Tiongkok justru memberikan bantuan secara terus-menerus, hingga akibatnya beban utang Sri Lanka pun menumpuk dan akhirnya berada pada situasi krisis utang. Lalu tindakan tak bertanggung jawab debitur, yang pertama, Sri Lanka menghindari ketentuan yang baginya memberatkan. Jadi bunga pinjaman
Tiongkok ini senilai 6,3%, yang mana ini sangat tinggi dibandingkan World Bank dan ADB atau Asia Development Bank yang hanya mengenakan bunga 0,25% hingga 3% saja. Akan tetapi pihak tersebut menolak untuk memberikan pinjaman karena pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Sri Lanka. Idealnya Sri Lanka ini seharusnya memperbaiki dan menangani isu-isu HAM tersebut sehingga ia memenuhi kriteria persyaratan dari World Bank dan ADB. Akan tetapi ia lebih memilih mangkir dan melakukan pinjaman kepada Tiongkok sebagai alternatif meskipun bunganya sangat tinggi. Nah, akibatnya tingginya bunga tersebut, semakin tinggi bunga tentunya semakin berat juga beban utangnya, dan utangnya yang menumpuk kemudian mengakibatkan Sri Lanka tidak mampu membayar utang-utangnya tersebut. Lalu yang kedua, ketidakmampuan pemerintah menangani defisit anggaran berkepanjangan yang mengakibatkan kelemahan finansial. Bank Sentral Sri Lanka pada tahun 2015 menyatakan bahwa Sri Lanka ini pendapatan domestiknya berasal dari pajak sebagian besarnya. Nah, dan ternyata pendapatan pajak ini semakin sedikit. Hal ini menunjukkan mencerminkan adanya kelemahan struktural yang serius dalam anggaran Sri Lanka. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak masyarakat itu sendiri. Nah, untuk meresponnya sebenarnya Sri Lanka telah memperbarui kebijakan-kebijakan perpajakan agar kepatuhan wajib pajak masyarakat semakin tinggi dan pendapatan semakin banyak. Akan tetapi ternyata justru kebijakan baru itu mengakibatkan jumlah pajak itu semakin sedikit gitu. Jumlah pajak yang dikumpulkan itu semakin sedikit, dan di sini terlihat bahwa ternyata Sri Lanka tidak mampu membuat kebijakan yang baik dalam keadaan defisit anggaran yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga, ketidakmampuan pemerintah membuat kebijakan yang tepat dalam menyikapi situasi utang. Pada pemerintahan Sirisena, ia telah menyuarakan anti Tiongkok sehingga melakukan balance foreign policy dan melakukan pembekuan proyek seperti Pelabuhan Hambantota yang sampai saat ini memang tidak dilanjutkan pembangunannya. Akan tetapi pada kasus Colombo Port City yang ia tunda sementara pada saat itu mengundang reaksi tidak bagus atau yang tidak mengenakan dari Tiongkok. Sehingga Tiongkok ini meminta kompensasi sebesar 143 juta USD atas kerugian yang dialaminya akibat penundaan proyek. Sri Lanka tentunya tidak mampu membayar kompensasi sebanyak itu karena kondisi perekonomiannya yang lemah. Untuk itu ia mengadakan negosiasi. Akan tetapi meskipun telah melakukan berbagai upaya, pada akhirnya Sri Lanka harus menuruti keinginan Tiongkok dan tetap melanjutkan proyek tersebut. Di sini terlihat bahwa ternyata akibat tindakan tak bertanggung jawab Sri Lanka itu, Tiongkok jadi mampu membeli kebijakan Sri Lanka. Terakhir, minimnya transparansi dan tingginya korupsi. Idealnya, untuk memberantas korupsi, suatu negara harus memiliki hukum yang baik dan jelas dan butuh pengadilan yang jujur dan independen. Akan tetapi hal ini, studi menunjukkan bahwa hal ini tidak terlaksanakan, sehingga sepanjang sejarahnya Sri Lanka tetap tidak mampu memberantas korupsi. Minimnya transparansi ini juga mengakibatkan minimnya informasi yang dimiliki oleh publik termasuk oleh pihak oposisi. Akibatnya ketika pihak oposisi ini menduduki pemerintahan, ia tidak mampu membuat kebijakan yang benar-benar tepat secara cepat untuk menanggulangi permasalahan tersebut, seperti yang terjadi pada pemerintahan Sirisena yang telah dibebankan utang besar dari pemerintahan Raja Paksa. Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa memang krisis utang Sri Lanka ini disebabkan oleh dua hal, yaitu tindakan tak bertanggung jawab Tiongkok sebagai kreditur dan tindakan tak bertanggung jawab Sri Lanka sebagai kreditur yang menghindari persyaratan yang memberatkan, tidak mampu menangani defisit, tidak mampu membuat kebijakan yang tepat dalam situasi utang, serta tingginya korupsi dan minimnya transparansi. Lalu saran untuk peneliti selanjutnya adalah untuk lebih mengeksplor lagi di sisi Tiongkok. Contohnya tentang debt trap diplomacy yang sedang ramai menjadi diskusi ketika berbicara tentang Tiongkok
dan ketidakmampuan negara penerimanya dalam melunasi utang. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.